salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sasna Ginting. Saya mengajar di SD 104285, Saranggetikahan, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai. Di sini saya adalah calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Dan di sini saya akan mengajarkan video bersama teman saya, yaitu mengenai supervisi akademik. Ya, yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Aslamia, dan juga Ibu pengajar praktik saya, Ibu Mimi. Ya, selamat pagi Bu. Ya, kami akan mengajarkan video dengan teman saya, yaitu perkenalkan Bu. Oke, terima kasih Ibu Sasna. Perkenalkan, nama saya Amalia Pratiwi. Saya mengajar di SD Negeri 104285 Saranggetikahan, Kecamatan Bintang Bayu. Saya di sini sebagai wali kelas di kelas 5. Tiwi. Halo Bu Sasna. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah luar biasa Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Ya, semangat selalu ya. Oke, demi anak bangsa kita Bu. Oke Bu. Ya, sebelumnya kan saya sudah membuat perjanjian dengan Ibu. Oke, saya sebelum mengucapkan terima kasih ya Bu buat waktunya. Hari ini kan gak sibuk kan Bu? Tidak Ibu. Ya, terima kasih ya Bu. Oke, saya akan mengadakan percakapan mengenai supervisi akademik di kelas Ibu. Bagaimana cara Ibu mengajar di kelas. Jadi di sini saya akan membuat pertama kali itu pra observasi kelas. Menurut Ibu, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan di kelas Ibu seperti apa Bu ya? Oke, baik Ibu Sasna. Baik, tujuan pembelajaran yang akan saya pelajari hari ini yaitu tentang ekosistem Bu. Jadi itu kan judulnya ekosistem. Jadi tujuannya di sini Bu ada 3, yaitu hubungan antara komponen ekosistem tersebut. Yang kedua, siswa mampu menguraikan hubungan ekosistem tersebut dengan lingkungan. Dan yang ketiga, siswa mampu mencermati penggolongan hewan yang berhubungan dengan ekosistem Ibu. Jadi ekosistem itu mungkin seperti apakah yang akan Ibu harapkan, yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran itu? Oke, baik Ibu. Jadi yang ingin saya capai pada pembelajaran hari ini itu yaitu siswa jadi lebih memahami bagaimana tata cara ekosistem tersebut, mampu mengidentifikasi hubungan antara ekosistem dengan lingkungannya, dan mampu mengkelompokkan hewan-hewan apa saja yang dia termasuk dengan ekosistem dan lingkungannya, gitu Ibu. Oke, dari semua ini kan dari pra observasi di kelas Ibu ini mungkin ada strateginya atau bagaimana. Langkah-langkah yang sudah dipersiapkan apa saja ya? Jadi strategi atau langkah-langkah yang akan saya gunakan untuk pembelajaran hari ini Ibu, sebenarnya saya membuat siswa itu membuat keputusan Bu. Jadi saya memberi peluang kepada mereka untuk mereka mengutarakan pendapatnya. Jadi mereka mau berkelompok atau mereka mau mandiri. Jadi saya memberi mereka peluang. Ternyata mereka banyak yang memberi masukan supaya membentuk kelompok saja Bu. Jadi kan di kelas saya ada 8 orang, 8 siswa. Jadi mereka ingin membentuk kelompok saja. Mereka tidak ingin mandiri supaya mereka bisa mengutarakan pendapatnya jadi lebih utuh gitu Bu. Jadi kalau dia berkelompok gitu Bu. Jadi membuat kelompok yaitu lanjut ke lingkungan. Jadi dia langsung terjun ke lapangan gitu Ibu. Jadi semua itu murid pasti berperan aktif ya Bu ya. Iya Bu, benar. Semua mengeluarkan ide-idenya. Iya Bu. Bagus sekali ya cara Ibu menyampaikan kepada anak itu, memberikan kebebasan sehingga semua murid itu mengeluarkan suara. Iya, Oh, saya seperti ini Bu, seperti ini. Pasti ada yang, oh enggak Bu, saya juga, saya mau kayak gini ya. Semua Benar, mengeluarkan Bu. suara pendapat ya Bu ya. Oke, semua berperan aktif sekali ya. Iya, Bu. Setelah pra observasi ini, Ibu akan mengadakan langsung ke lapangan, yaitu tadi setelah di kelas membentuk kelompok, ya langsung ke luar kelas itu di lingkungan sekolah gitu Iya ya. benar Bu. Jadi saya kan di kelas menjelaskan dulu ya kan Bu, apa itu pengertian ekosistem, apa saja itu ekosistem. Jadi setelah saya menjelaskan dan mereka sudah paham, itu benar tadi Bu, membentuk kelompok ya kan. Setelah kelompok terbentuk, lanjut saya akan mengajak mereka keluar. Jadi Bu, keluar kelas. Jadi mereka langsung terjun ke lapangan gitu Bu.
Jadi setelah itu kan langsung ibu macam mana ditampilkan lagi hasil karyanya ya kan? Iya, benar, Bu. Sama untuk hasil kerjanya itu ditampilkan lagi. Benar, Terus ada lagi teman yang mengkritik ya kan Bu? Iya, Bu. Benar sekali, Bu. Setelah mereka ke lapangan kan sudah mereka mengamati gitu kan, Bu. Mereka masuk lagi ke dalam kelas, duduk per kelompok. Lanjutlah mereka mendiskusikan atau lanjut mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka tadi, Bu. Lanjutlah, jadi per kelompok itu ada hasilnya masing-masing gitu, Ibu. Dari semua ini Bu, ya kiranya berjalan dengan baik ya Bu. Iya, Bu. Dari pembelajaran yang Ibu buat, yang Ibu gerakkan, yang Ibu capai, kiranya semoga ya terlaksana dengan baik ya Bu. Iya, Bu. Mari kita terjun ke lapangan ya Bu. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, yuk sebelum belajar mari kita berdoa. Ayo pimpin kalian. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai.
suatu sistem ekologi yang terbentuk dari proses reaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya ekosistem sawah, ekosistem pantai, ekosistem air sawah. Oke, terima kasih Roy. Silahkan duduk. Oke, coba kelompok 2 maju. Ekosistem terbagi dua, satu komponen biotik yang dua abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup. Komponen abiotik terdiri dari air, tanah, udara, cahaya matahari. Udah? Oke, coba ulang tadi apa komponen ekosistem terbagi menjadi? Oke, ekosistem apa jadi tadi itu? Air, tanah, udara, cahaya matahari. Biotik dan abiotik. Oke, terima kasih kepada Tia. Tepuk tangan semuanya. Sekarang kan kita sudah di alam bebas atau di luar lingkungan ya kan. Jadi di sini tugasnya yaitu mencari hewan yang ada di lingkungan sekitar yang berhubungan dengan ekosistem. Oke, coba silakan. Silakan bekerja, ayo cari. Yang mana? Ayo, hewan apa dia? Bebek. Bebek ya, Bu. Oke, karena tadi sudah pengamatan kan di luar apa saja hewan yang telah didapat ya kan. Jadi ibu mau per kelompok, ayo silahkan maju menjelaskan apa saja hewan yang didapat. Ayo silahkan. Kelompok ini siapa? Oke, silahkan. Yuk. Kelompok kami, baiklah kelompok kami
Oke, terima kasih kepada Kiki yang telah memberi doanya. Terima kasih juga kepada murid-murid semua. Dengan ini berakhirlah sudah pelajaran kita pada hari ini. Oke, sampai jumpa minggu depan. See you next time. Terima kasih, Bu Kasna. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Ya luar biasa ya. Semalam itu kan kita udah melakukan percakapan pra-observasi di kelas. Dan Ibu sudah melakukan produksi di kelas dan juga mengajar seperti ya bersama anak-anak ya kan. Sekarang saya bangga dan berterima kasih Ibu kasih waktu lagi kepada saya untuk dalam pengerjaan tugas-tugas saya sebagai calon guru penggerak akan tujuan. Dan ini sekarang percakapan ini itu mengenai pasca observasi, yaitu tujuannya itu menyampaikan hasil analisis dari data observasi yang Ibu buat. Ya. Bagaimana Ibu menilai Ibu sendiri dari performa Ibu yang dibuat? Penilaian saya yaitu saya di angka 9 Ibu. Kenapa di posisi Ibu? Karena siswa yang awalnya belum mengerti tentang pelajaran itu, sekarang setelah saya melakukan survei di lingkungan, mereka jadi lebih paham dan lebih mengerti mendalami tentang materi tersebut. Dari hasil penyampaian pengamatan yang sudah Ibu sampaikan kepada saya, boleh nggak saya memberi komentar sedikit? Boleh, silakan Ibu. Dari pengamatan yang sudah saya lihat, bahwasanya Ibu itu mengajar sesuai dengan strategi pembelajaran, yaitu sangat mengamati bahwa Ibu juga sudah melakukan pembelajaran sosial emosional dan juga memperhatikan dan memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan keinginan murid. Dan murid itu semua bergerak aktif dan berkolaborasi dengan temannya. Bagaimana pendapat Ibu? Cocok ya? Saya sangat berterima kasih kepada Ibu atas pendapatnya. Dari deskripsi apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi kompetensi ini? Yang ingin saya tingkatkan yaitu pemahaman anak murid tersebut Bu. Dari pelajaran yang terdahulu yang kemarin, saya ingin mereka lebih paham lagi tentang ekosistem tersebut, ingin mendalami tentang ekosistem. Dari aktivitas pengembangan itu ya tujuannya yang hendak Ibu capai seperti apa ya? Tujuannya itu ingin mereka lebih aktif, lebih berpengalaman, karena saya membawa mereka keluar kelas gitu, kan ke lingkungan. Jadi tujuannya agar mereka memiliki pengalaman langsung gitu Bu. Jadi ada merasakan bagaimana memikirkan sesuatu atau mengambil sesuatu gitu ya Bu ya. Iya, dari ukuran keberhasilannya seperti apa? Ukuran keberhasilannya yaitu yang awalnya memang mereka sudah mengerti karena sudah saya kasih penjelasan di awal gitu kan Bu. Tapi setelah saya ajak ke lingkungan, mereka jadi lebih paham lagi Bu tentang apa itu ekosistem, hubungannya ekosistem dengan lingkungan, dan apa saja hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar. Dan kegiatan itu pendukungnya sama Ibu sebutkan? Pendukungnya yaitu saya membuat di kertas karton Bu tentang siklus ekosistem, lalu print out Bu tentang hewan-hewan yang berhubungan dengan ekosistem dan lingkungannya, serta lapangan Bu, lapangan yang kemarin saya lihat lapangan lingkungan sekolah. Jadi saya ingin ini lapangan yang ingin areanya berbeda dari yang kemarin. Waktunya kira-kira bagaimana? Waktunya untuk kegiatan ini kan ekosistem Bu, di pelajaran IPA. Jadi saya akan membuatnya di pelajaran IPA berikutnya. Dari semua ini Bu, apa yang bisa Ibu ambil dari proses diskusi ini? Ya, kesimpulannya pada hari ini Bu, awalnya murid memang sudah mengerti tentang ekosistem tersebut karena sudah saya kasih penjelasan di awal. Lalu saya mengajak murid untuk keluar kelas, yaitu ke lingkungan sekolah, untuk mengerti hubungan ekosistem dan lingkungannya. Jadi jika saya mengajak mereka ke area yang berbeda, kesimpulannya untuk mereka lebih